Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ada yang spesial kan di hari ini? Ada Apa? hari Jumat. Hari Jumat. Oke, berarti belumnya. Oke, sebelum belajar, silakan Baik diikuti doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semoga dengan doa sebelum belajar ini kita nanti akan bermanfaat dan termasuk dalam hati dan pikiran kita. Amin. Oke, selanjutnya Bapak pengen langsung dulu ya. Hari ini siapa yang nggak berangkat? Akbar. Dia kemana? Kemarin ada. Kemana Akbar? Izin. Tidur. Tidur. Oh nggak boleh ya. Mungkin Bang sedang Akbar. istirahat. Bang Akbar. Ada? Enggak? Adik. Ada. Di sini yang perempuan lagi tiket. Iya. Siapa yang tiket? Amel sama. Oke. Ya. Dia. Oke. Kalian minggu kemarin masih ingat materinya tentang apa? Akuntansi ya. Akuntansi kemarin yang tebak-tebakan tuh di depan tentang apa itu tuh? Nulis apa? Tentang Ngomong aja siklus. Nah, siklus akuntansi. Kalau kita kemarin bahas siklus akuntansi, nah untuk hari ini kira-kira dari siklus akuntansi itu siklus yang pertama nih akuntansi itu apa dulu? Transaksi dulu. Oke, setelah transaksi Pencatatan jurnal. ya penjurnalan. Setelah penjurnalan ada yang tahu? Buku besar. Buku besar. Mantep apa? Setelah buku besar. Setelah buku besar neraca saldo. Terus neraca saldo penyesuaian dulu gitu ya. Terus neraca saldo setelah penyesuaian kayak gitu tuh. Nanti lompat terakhirnya nanti laporan keuangan perubahan modal gitu tuh. Perubahan modal kan. Oke, nah itu minggu kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang jenis dan bentuk badan usaha. Nah, ini kita akan belajar tentang ini. Jenis dan bentuk badan usaha. Nah, tujuannya apa sih? Manfaatnya apa sih kita belajar kayak gini tuh? Biar apa? Biar ada usaha. Belum tahu. Oke, kita akan belajar ini, tapi sebelum ke sana kita harus tahu dulu apa itu KD-nya, kompetensi dasar yang harus kalian miliki nantinya. Memahami jenis dan bentuk badan usaha. Kedua adalah Mengelompokkan jenis dan bentuk badan usaha. nah ini kompetensi dasarnya. Nah, tujuannya ini. Nih, biar kalian bisa ini. Menganalisis jenis badan usaha dengan baik. Menganalisis bentuk badan usaha dengan baik. Menelaah jenis kombinasi badan usaha dengan baik. Ini bukan banyak. Badan usaha. Sampai terakhir menentukan jenis badan usaha. Nah, artinya kalau ini tuh masuknya kemana sih? Kayak gitu. Kalau ini masuknya kemana sih? Gitu. Nanti kita akan pelajari. Kalau tidak selesai di pertemuan sekarang nanti di pertemuan selanjutnya kayak gitu tuh. Nah, sebelum lebih jauh nih, kalian ada yang janggal nggak? Ada yang aneh nggak dari ini? Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran PPL. Kalian tahu PPL? Nggak tahu. Nggak tahu? Ada yang tahu PPL? Problem based learning. Apa itu? Inggris. Apa itu problem based learning? Tidak. Problem apa? Masalah. Base itu Baik. berbasis ya, sebenarnya berbasis lebih kepada itu nantinya.
Problem based learning. Learning itu apa? Learn. Learn. Bahasa Inggrisnya learn. Learn. Learning. Learning itu learn apa? PBL problem based learning. Sudah? Ada? Tidak tahu. Tidur. Ada nggak? Ada spidol? Tidak ada. Ya, problem based learning. Jadi kalau PBL, problem based learning itu nanti kita akan belajar berbasis masalah. Jadi nanti kalian akan dikasih masalah dulu. Ya, kalian akan nanti akan Bapak kasih masalah. Masalah digoreng. Nah, kalau udah dikasih masalah, silakan. Baiknya seperti apa masalahnya, dibiarin aja, dibuang atau dihindari atau diselesaikan. Diselesaikan. Kayak gitu. Oh, iya. Ini yang apa ini? Oh, iya. Coba. Kira-kira kalau saya nulisnya pakai permanen, kalian ngamuk nggak sih? Ganti dia, Boleh. Oke, tadi PBL ya, problem based learning. Jadi kita akan belajar berbasis masalah. Kita akan belajar dari masalah. Masalahnya seperti apa, nanti kita cari pemecahannya. Gitu. Nanti kita belajar seperti itu. Nah, ini tadi cara belajarnya seperti itu. Nah, tadi kita akan belajar tentang apa? Jenis dan bentuk badan usaha. Kalian pernah dengar yang jenis dan bentuk badan usaha? Tadi. Baru? Eh, Baru? iya. Pernah dengar badan usaha? Jenisnya? Contoh-contoh badan usaha pernah? Tahu nggak? Tahu. Apa? BUMN. BUMN, ada lagi. BUMN tuh badan usaha milik negara ya, itu berdasarkan kepemilikannya. Ya, ada lagi nggak? kalau UMKM UMKM. masuk. Ya, UMKM-nya kalau dia belum, UMKM kan salah satu usaha. Ya. Usaha UMKM itu usaha, tapi belum ada badannya. Oh. Usaha tapi belum ada badannya. Itu UMKM. Karena rata-rata gini, UMKM itu kan kayak toko kelontong. Itu UMKM maksudnya. Ya. Ya, itu UMKM. Terus, ini tadi tujuannya seperti itu. Manfaat kita belajar ini Mengetahui jenis-jenis badan usaha yang bisa dibuat dibuat. dengan tim punya usaha. Terus tidak terjebak pada perusahaan yang tidak jelas. nanti jangan sampai bikin usaha-usaha yang nggak jelas, emang duitnya. Contoh nih, Pak Hamdan punya uang 2 miliar, tiba-tiba ya gejruk menerima uang 2 miliar. Wah, buat apa ya? Buat poya-poya, buat pesta, atau buat usaha, atau buat bikin apa kayak gitu tuh. Nah, itu kan nanti mikir tuh, kalau buat poya-poya mungkin 2 hari selesai, atau lama-lamanya seminggu buat poya-poya gitu. Beli apa, pesta tiap hari, kasih THR ke teman-temannya, ini kasih iPhone satuan kayak gitu tuh. Oh ya, dikasih iPhone satuan loh, harga 14 juta, 15 juta gitu tuh satuan. Temennya ada berapa? Ada 15 kali 15 sudah 200 jutaan habis tuh. Masih puyang, masih ada 700 juta buat apa kayak gitu tuh ya. Beli mobil udah selesai. Gitu ya. Itu nanti manfaatnya seperti itu. Ketika kita udah tahu badan usaha itu seperti apa, nanti ke depannya kalau kita tiba-tiba dikasih rezeki punya usaha atau punya rezeki uang, nanti dibikin usaha saja. Ya, usahanya nanti kita pelajari di sini. Oke. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, saya pengen tes kemampuan kalian dulu tentang ini, kemampuan dasarnya, ya, tentang badan usaha. Ini biasa ya. Ini biasa. Nanti ditulis namanya di atas. Diisi dong. Nggak banyak kok soalnya. Nah, saya pengen tahu kemampuan dasar kalian dulu ya. Tadi ya. Nah, tuh tadi benar kan ada ini. Udah semua kan? Nel? Oke. Habis
Oke, jangan galau-galau ya. Oke. Galau. Bagus. Galau. Oke. Silakan Bapak kasih waktu 5 menit ya. Oke. 5 menit dari ya, 5 menit dari sekarang. Ya. Pacarannya sini aja. Oh, nanti kelompoknya nanti ya. Nanti per kelompoknya nanti. Apa? Itu nanti saya tahu. Oh, nanti kan kita lihat peningkatannya. Setelah kalian belajar seperti apa kemampuannya. Ini pengajian di mana? Di desa. Waktunya habis. Dikasih nama. Udah. Ya? Belakang kan? Gak apa-apa, tenang. Masih ada waktu 2 menit saja. Dibaca dulu. Masing-masing ada berapa? Enggak.
Udah selesai? Nah, kalau udah dikumpulkan. Yang depan yang mengumpulkan. Kasih ke depan, terus depan yang mengumpulkan. Ya, kasih nama dulu ya. Nah, ya. Kali ini Hamdan. Siap. Ya, ini tugasnya. Oke, lanjut. Karena kita sepakat sudah pakai PBL. Nah, di awal kita kan pakai PBL. Nah, sekarang saya mau kasih masalahnya ke kalian. Diperhatikan ya. Contoh nanti masalahnya yang pertama jelasnya segini tulisannya. Kalau nggak jelas bilang. Jelas. Jelas ya. Nih. Di masalah yang pertama Jember Kompas TV, sejumlah perusahaan tambak udang di pesisir pantai selatan Jember Jawa Timur diketahui tidak memiliki izin budidaya perikanan. Ya, pemerintah setempat mengancam akan menutup usaha tambak udang itu jika keberadaannya merusak lingkungan. Jadi kan di awal di paragraf pertama ada usaha tambak udang tapi tidak memiliki izin budidaya perikanan. Lanjut, temuan itu diketahui saat 3 lembaga pemerintah yakni DPRD, Badan Pertanahan, dan Dinas Perikanan Pemkab Jember melakukan inspeksi mendadak. Perusahaan tambak udang di pesisir pantai selatan mulai dari Kecamatan Lumukmas hingga Kecamatan Puger pada Kamis 3 Juni 2021. Jadi inspeksi mendadak, DPRD, inspeksi kunjungan mendadak. Pemeriksaan mendadak ya, inspeksi itu pemeriksaan atau kunjungan secara tiba-tiba. Kayak razia. Ya, seperti razia, bahasanya razia lah. Inspeksi mendadak razia. Paham razia? Paham. Nggak dikasih tahu kan? Ya. Oh, betul. Itu razia, Tiba-tiba. Nah, tiba-tiba. Sebenarnya razia kalau kita yang nggak melanggar hukum dan sebagainya bebas. Langsung lepas aja. Kayak gitu kan? Nah, yang kena tuh yang kalau ini yang kayak gini nih, tidak memiliki izin. Ini kan masalah nih. Ya, dalam sidang itu mereka memeriksa jarak batas lahan tambak dengan bibir pantai, izin budidaya perikanan dan juga pengolahan limbah. Dari hasil pemeriksaan hampir semua batas lahan tambak menyalahi peraturan yang seharusnya minimal berjarak 100 meter dari bibir pantai. Intinya mereka menyalahi aturan. Ya, karena menyalahi aturan, jadi mereka sulit untuk mendapatkan izin. Ya. Menyalahi aturan jadi sulit mendapatkan izin. Akhirnya bodo amat izinnya nggak diurus, tapi usahanya tetap jalan. Ya, ini melanggar. Ya, ilegal dong. Ini yang bermasalah yang pertama ya. Yang kedua, seorang mantan tenaga kerja wanita berinisial FT 36 itu berarti 36 tahun. Usianya Warga negara. Warga desa Krandegan. Krandegan. Oh, bukan. Masa Keradenan, Krandegan. Nanti orang Keradenan mulai berkoar-koar ya. Krandegan, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menipu dengan modus investasi kripto. Pernah dengar kripto? Tapi itu apa? Oke, benar. Kripto apa? Tak tanggung-tanggung total korban mencapai 2.800 orang yang tersebar hampir seluruh Indonesia. Jaringannya luas,
Pelaku menjadikan keuntungan 5% setiap 10 hari dari uang yang diinvestasikan. Tuyul. Yul. Ya tuyul online. Nyimpen 10 juta, 10 hari dapat 11 juta. Bisa gitu. Itu ya. Kalau 30 hari berarti dapat 13 juta. Itu. Hari Tuyul. Ini namanya tuyul online. Kayak gini. Bang, tuh kan 5%, 5% ya, 5% setiap hari. Berarti kalau nyimpen 10 juta, dapat 10 juta 500. Kayak gitu, keuntungannya tuh. Udah kelihatan kan, kamu mau nggak kalau kayak gitu? Mau nggak? Mau ya? Mau banget, gimana? Enggak. Nyimpen 10 juta, nunggu 10 hari aja jadi 10 juta 500. Gimana kalau nunggu 100 hari? Udah jadi 15 juta, tinggal kipit-kipit kayak gini. goyang kaki. Waduh, sebulan tuh udah dapat 1,5 juta tanpa ngapa-ngapain. Itu modal 10 juta. Modal kalau modal 100 juta. Waduh, udah melayang kemana-mana itu. Poya-poya tiap hari ya. Parah. Oke, nih. Namun uang hanya diputar untuk menutup profit dari investor yang terlebih dulu bergabung. Untuk meyakinkan para korban, pelaku sering membuat gathering tiap 2 bulan sekali dan pelaku juga selalu membujuk korbannya untuk tidak mengambil keuntungannya. Jadi kalau kalian pernah dengar itu ini tuh bisnis kaki-kaki. Bisnis kaki-kaki. Jadi kalau dia nggak dapat kaki, dia nggak dapat untung. Kalau dapat kaki baru, itu bisnisnya yang terkenalnya tuh, nih kamu, ini kayak gini, ini kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini, ini kayak gini, kayak gini. Ada organisasi. Cabang, kayak gitu tuh. Harus dapat kaki, kalau nggak dapat kaki di sini nggak bakal untung. Nah sistemnya kayak gini nih, ini nanti kalau ini daftar nih, ini yang orang pertama dapat 2 orang kan, dapat kakinya 2. Nah ini kan daftar 100.000, daftarnya 100.000, 50.000 buat ini atau 20.000 buat ini, yang selebihnya buat bisnisnya. Nanti ini daftar 20.000 buat ini buat ini. Jadi yang paling untung itu yang pertama. Yang kaki yang terakhir nggak dapat apa-apa, coy. Uangnya habis aja. Kayak gitu. Kan dijanjikannya berapa persen? 5%. Lah uang kalau udah nyampe kakinya udah kepucuk 1.000. Paling habis buat ke berapa? Iya. Tingkatannya. Ya, nanti kaki ya kalau yang ke kamu kaki ke 1.000 nih. Kamu daftar tuh habis buat cuma sampai kaki ke 15. Kaki ke sininya tuh harus dari bawah lagi. Nanti kamu tuh nggak dapat apa-apa pokoknya. Invest lagi. Ada sistem yang seperti ini. Ada juga yang nanti ada lagi kasus baru. Ini contoh satu kasus yang seperti ini ya. Jadi pendaftar baru itu uangnya buat nutupin orang-orang yang pertama. Ya, kayak gitu. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, ini efek nggak bisa tidur, jadi beli Tesla deh jam 3 pagi. Belinya di Tokopedia. Ini beneran serius ya, tulis Indra Kens. Indra Kens. Ada yang kenal Indra Kens? Oh iya. Kenal Indra Kens? Aduh, pernah banget. Ya, pernah dengar? Yang di TV. Apalagi kalau kalian sering buka YouTube ya, itu sering muncul tuh sebelum ada kasusnya mah ya. Pokoknya investasi lah. Investasi. Apa ya kalau Indra Kens itu binomo atau apa sih kalau Binomo. Binomo atau Indra Kens atau bukan? Bukan. Tahu apa sih ini kalau Indra Kens? Intinya itu lah. Jadi Indra Kens, tahu kan kasusnya Indra Kens? Kaya nggak Indra Kens? Kaya. Punya mobil nggak? Mobilnya apa? Dibeli. Tesla. Tiap hari poya-poya. Dia pusing kalau nggak poya-poya, pusing ngabisin duit.
Itu sebelum ketahuan. Kalau beli bilangnya murah banget. Murah banget. Harga apa? Harga kayak ginian nih. Harganya 3 juta. Bilangnya apa? Murah banget lah. Kalau menurut kalian ini harga 3 juta? Mahal banget lah. 100.000 udah dapat. Beli goreng. Mending beli gorengan ya. Oh, sama penjualnya. iPhone menurut kalian mahal nggak? Mahal dong. Tapi kalau Indra kan semua beda, murah banget. Gitu. Karena kan iPhone paling 14 sudah. Paling. Ya paling. Ya kan kata dia murah. Kan paling berarti kan. Mahal itu kalau udah nyampe 25M satunya itu baru mahal. Gak ada yang beli. Gak ada yang beli. Indra kan yang beli. Jadi kalau Indra Kens itu kan dia bisnis afiliator. Afiliator jadi ngajakin orang buat ikut gabung ke investasinya. Ini perusahaan investasi. Ya, Indra Kens itu lebih ke perusahaan investasi tapi banyak judinya. Bukan banyak judinya, emang judi sih. Memang judi karena kan di situ ketidakpastian. Kamu daftar nih contoh masang bukan masang lah bahasanya, kalau Indra Kens bukan ini masang. Kamu invest 1 juta. Nih hari ini trade, tapi lihat trade-nya naik apa turun nih hari ini. Nah tiba-tiba kamu masang naik, nah, prediksi naik nih, kamu prediksi naik. Ternyata tiba-tiba turun, nah kamu nanti berkurang saldonya, kayak gitu tuh. Nah tapi kamu masang nih, besoknya tuh mulai lagi, hari ini saya naik, ternyata naik, nah kamu nanti nambah, kayak gitu tuh. Jadi kan nggak pasti, sama aja judi kan. Nah kayak gitu, dan kalau sistemnya benar sih mending. Ini kan sudah dipasang oleh aplikasinya, dianya udah dibuat sedemikian rupa, di setting, kira-kira dianya untung. Kamu nih masang pertama pasti dapat, masang pertama sampai ke 5 pasti dapat, masih dapat banyak. Modal 1 juta bisa dapat 2 juta. Tapi ketika kamu tergiur udah dapat terus kan, nambah masang 1 juta dapat, ternyata dapat lagi, masang 5 juta dapat lagi, masangnya banyak dong. Wah udah kelihatan 5 juta dapat dong, masang 100 juta jebret. Langsung anjlok, tinggal sisa 5 juta. Emang Kan pusing ya? Aduh, masih penasaran tuh. Tambah lagi 100 juta barangkali nanti beruntung. Nambah 200 juta lagi jebret, ada 250 juta. Lihat, turun naik, jebret, anjlok lagi, habis lagi uangnya kan gitu. Aduh, judi kan. Oke, selanjutnya, ini kenapa ini? Ini yang mati. Oke, ini yang terakhir. Usaha mikro dan menengah menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi COVID. Banyak pelaku UMKM nih yang pendapatannya menurun drastis hingga gulung tikar. Tahu gulung tikar? usahanya tuh Ya, tikernya digulung. mereka jualan. Nah, tiker di tempat usahanya digulung, bangkrut. Kayak gitu tuh. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK mengungkapkan sebanyak 50% dari total 64,2 juta pelaku UMKM menutup usahanya sejak Maret 2020. Maret 2020 itu awal mula pandemi. Ya. Selain mengalami kebangkrutan, pandemi Covid dan pembatasan mobilitas juga membuat 88% usaha mikro tidak memiliki kas atau tabungan atau kehabisan pembiayaan keuangan. Berbagai strategi telah dilakukan. Bagaimana nasib mereka ke depannya? Ini kenyataan ketika tahun 2020. Benar. Nah, dari masalah-masalah yang ada, kira-kira menurut kalian bagusnya seperti apa? Contoh deh. Sok, ada yang mau ngasih solusi dulu nggak? Yang pertama. Mikro. Ada yang mau ngasih solusi dulu nggak? Masalah. Masalah yang pertama. Perikanan. Kira-kira bagusnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Minta izin. Jadi bikin urus dulu izinnya. Mentaati pemerintah ya. Nah kalau izin tuh berarti harus punya badan usaha dulu nggak tuh? Iya. Oh jelas ya. Harus punya badan usaha ya. Nah cara mendirikan badan usaha kan ada cara-caranya tuh.
Nah, termasuk tadi perizinan itu salah satu syaratnya. Kalau bikin tambak nggak boleh langsung ke bibir pantai, harus rada jauh. Seperti itu. Nah, nanti seperti itulah. Nah, di masalah yang kedua juga harusnya seperti apa? Kalian nanti pikirkan sebelum ke sana. Dibagi kelompok dulu ya. Kelompoknya gampang aja nih. 1, 2, 3, 4. Ya. Ya. Kelompoknya kelompok satunya ini aja dah. Itu bosan dari laki-laki mulu. Kelompok satu ini. Ya. Kelompok satunya ini ya. 1, 2, 3, 4. Kita putar sama sini perlahannya. Buatnya lagi. Pak, kita kelompoknya yang mana? Ya, baris saja. Oke, baris saja Bapak. Berarti hampir kami beda kelompok. Ibu ya, wis jatuh baik. Ini kita wis. Ini namanya kelompoknya ada tiga juga kan. Oke. Sekarang ini tugasnya, tapi ini dulu aja. Dul. Ayo. Ayo, jangan. Dilihatin dulu. Jangan tidur mulu, undang-undang Jumat. Undang-undang hari Jumat kondisinya, aduhai ini tuh, mendung-mendung. Enaknya buat tidur ya. Oke, sudah dibuka KPD-nya ya. Dibiasakan kalau LKPD kalian baca dulu depannya. Tata caranya untuk dibaca. Dikasih nama dulu. Kelompok berapa? Gitu kan, tiap kelompok masalahnya beda nih. Tiap kelompok masalahnya beda. Ya, stop. Nah, kelompok 1 sama kelompok 2 itu masalahnya beda, nggak mungkin sama. Kelompok 3, kelompok 4 beda lagi. Dikerjakan. Dan ini perhatikan ya, nih petunjuk penggunaan LKPD-nya dibaca. Ya, sediakan alat dan bahan, udah. Bentuk kelompok kecil, udah. Perhatikan masalah yang ditampilkan oleh guru, udah. Udah ya. Carilah informasi yang diperlukan untuk menentukan solusi dari permasalahan yang ada. Masalahnya udah ada, cari informasi untuk menyelesaikan masalahnya. Boleh. Diskusikan dengan teman kalian, teman kelompoknya. Ya. Yang baris Ya, sebaris. Ya. mana? Wah, kan teman Depan-depannya nggak bisa. Oke, so dicari informasinya, penyelesaiannya tiap kelompok beda-beda. Jadi nggak bisa kalau mau kerja sama susah. Beda-beda. Ya cari solusinya seperti apa. Ini masalahnya ini dah bang. Iya, solusinya masalahnya beda-beda. Yang ini. Masalahnya itu. Ini solusinya di sini. Kalau nggak ada di HP ya. Nah, harusnya ada. Harusnya ada semua. Oh, masalahnya ini. Nah, masalahnya itu. Gua nggak tidur tadi itu. Ini satu kelompok sama dicari jalan keluarnya. Nanti presentasikan. Masalahnya kan kalau kelompok pertama tuh apa gitu. Kelompok pertama masalahnya tentang si lingkungan. Kedua tentang
TKW, ya. Prestasi bodong. Ketiga Intraken. Keempat UMKM banyak yang bangkrut. Ya tadi kayak yang pertama. Ini otaknya harus benar-benar diperhatikan. Bahwa kasih waktu sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 ya. Oke, kasih waktu 10 menit cukup. Oke. Ada yang Ini diisinya 1 orang aja atau 3 orang? diskusikan tapi nanti jawabannya sama. Diskusikan nanti jawabannya sama. Harus sama. Kalau kalian bisa berpikir maksudnya kalau pakai pikiran sendiri coba dituangkan. Kalau nggak udah nyerah coba ke Google atau kemana kayak gitu deh. Jangan langsung. Silakan barangkali ada yang nyari di Google, ada yang nyari di bahan ajar, kayak gitu. Terus, apa bagi-bagi aja di Google dapatnya apa, di bahan ajar mana yang Dul. Kumpul. Jadi, oh, kamunya diputar ke situ biar dianya nggak tidur aja. Ada pegang ini. Tony, sini nih, gabung. Biar kamu nggak ngantuk. Nanti tiba-tiba kasih ada ngantuk lagi. Awas ya, ini jangan ketemperan. Itulah. Dia tuh lagi merenungi kamu. Oh, nanti sekalian langsung dituangkan di LKPD ya, hasilnya langsung. Biar dapatnya banyak. Berpikir. Ingat ya, nanti dikaitkan dengan materi kita yang sekarang. Bentuk, jenis dan bentuk badan usaha dikaitkan dengan itu. Itu pasti nyambung. Ya, ya. Kelompok 1 sampai kelompok 4 itu dikaitkan dengan materi yang kita yang sekarang tentang badan usaha. Ya, itu pasti nyambung ke situ semua. Ya, jadi kan ditarik kemana dulu nanti nyambung. Ya, belajar berpikir keras. Kamu apa nggak bawa apa kan? Lagi di cas. Ya nggak apa-apa, diambil aja sama nggak apa-apa. Iya, ini kan masalah nih, masalah TKW nih. Ya.
hidup berubah masalah bisa bermasalah. Soalnya kalau udah nggak punya masalah, gairah untuk hidup udah nggak ada. Iya, Pak. Iya. Ini kan masalah tuh mantan TKW. Intinya dia tuh TKW. Tadinya tenaga kerja kerja di luar negeri, pulang nggak punya usaha, usahanya tuh kayak gini nih. Nah ini kan salah nih, nggak boleh nih. Harusnya seperti apa? Itu harusnya seperti apa? Kalau mau usaha yang seperti ini, harusnya seperti apa? Harusnya seperti apa? Biar nggak dipenjara, biar nggak melanggar kayak gitu tuh. Buat tidak seperti ini lagi. Kalau boleh bikin usaha yang seperti itu tapi tidak melanggar hukum. Ditulis aja. Itu dikaitkan dengan materi kita. Ya. Saya pengen tahu awalnya dulu. Akhirnya pasti kalian tuh dari 4 kelompok tuh akhirnya pasti sama. Tapi di tengah-tengahnya yang beda-beda nantinya. Kan ini contoh badan usaha nih, bentuknya kan perfect. Nah, ini kan masalahnya apa nih? Tentang intragens itu berarti kan dia bisnis investasi. Nah, investasi kalau dia tidak melanggar hukum tuh seperti apa investasinya? Kan banyak perusahaan investasi di Indonesia itu banyak. Yang nggak melanggar hukum itu banyak. Yang kalau yang saham-saham itu kan nggak melanggar hukum. Jadi nih beli saham itu kan nggak melanggar hukum. Tapi kalau Intragens ini melanggar hukum karena dia tidak ada kantor pusatnya, terus sistemnya perjudian, kan nggak boleh. Judi kan di Indonesia nggak boleh. Ini di polisi susah banget kalau misalnya bikin polisi. Pak. Carinya apanya ya, Pak? Ya pertama solusinya dulu. Solusi dulu. Ini kan masalahnya jelas kan masalahnya ini ya. Karena investasi yang tidak boleh di Indonesia. Jadi solusinya apa gitu bagi masyarakat untuk bagi yang ingin berinvestasi silakan investasinya kemana, ke perusahaan atau ke perusahaan yang legal gitu. Atau kalau mau bikin perusahaan investasi ya tinggal bikin aja penuhi persyaratannya gitu. Bentuknya kan perusahaannya kan ada di sini. Bentuk apa nih? Kan bentuk usaha tuh ada perdagangan, industri, jasa gitu. Nanti masuknya ke perusahaan apa kayak gitu kalau Intragens. Tutup dulu. Ya udah, yang melanggar mah ditutup dulu. Terus ya kan intinya mah kita cari solusi, nanti dipresentasikan gitu. Pasnya tuh perusahaan apa kan beda-beda tuh permasalahannya. Ini Intragens mah perusahaan investasi. Ini perusahaan tentang apa masalahnya? UMKM. Satu boleh, lebih dari 10 lebih bagus. Ya kan UMKM kan berarti lebih variatif tuh. Kan kalau ini mah perusahaan investasi masuknya kemana? Nanti kan ada nih di sininya nih, ada industri perdagangan gitu. Kalau UMKM kan lebih ke mana? Kalau UMKM dia ke sini kan. Kalau ini kan lebih ke sini kayak gitu tuh. Atau ke mana ada industri nggak mungkin kan? Gitu. Kayak gitu kan. Kalau ekstraktif itu ya kayak pertambangan.
Ini berarti dibikin usaha yang baik, bukan Ya masyarakatnya biar nggak tertipu dulu, gimana masyarakatnya diedukasi atau di apa? Cari aja di HP-nya, dipakai aja coba. Apa? Solusinya banyak. Terus nanti dikaitkan materi kita. Ini investasi kripto ya, sama kayak ini Katanya beda. sama seperti wah nanti. Sering nggak belajar dengan metode seperti ini nih? Sering. pas bapak datang sini. Oh. Nggak sebelumnya coy. Sebelumnya belajar maksudnya dikasih masalah dulu nih, dikasih masalahnya seperti ini. Nah, kemarin kan ada yang nggak dikasih masalahnya. Kalau sekarang kan dikasih masalah, suruh nyari jalan keluar. Kayak gitu. Menyerahkan diri. Pupu udah ditangkap indra semua. Maksudnya biar masyarakatnya nggak tertipu, terus kitanya kalau mau bikin usaha yang seperti itu harus bagaimana, kayak gitu. Dikaitkan dengan materi kita yang ini nih, itu bisa masuk semua loh. Yakin dengan jawabannya itu? Kan bisa baca dari sini, di apa? Insya Allah, Bang. Yakin dengan semua pikiran kamu. Yakin. Bahan ajarnya kan ada tuh. Baca sih. Wah. Ya, budayakan baca. Nah, itu nggak boleh. Pak, males baca buku. Nggak ada gambarnya. Mumet, puyeng, ngantuk. Entah kayak novel deh. Nah, Kalau beda halnya kalau suruh baca novel atau ini kalau perempuan baca novel nih seneng banget nih. Kalau cowok biar baca chattingan aja biasanya nih. novel mah 2 jam kan. Wah, kalau cowok kami, kalau ini novel. Kalau buku pelajaran suka dibaca nggak? Enggak. Oh, kalau mau ujian dibaca. Alhamdulillah kalau seperti itu. Masih ada alhamdulillahnya. Puasa ya. Oh, jangan ada yang tidur ya. Ditulis aja, ditulis. Nggak ada cowok. Jangan ngobrol aja sok lebih sama. Tetap ditulis hasilnya apa? Diskusikan. Pernah presentasi pakai PowerPoint? Enggak. Sayang sih Pak. Belum pernah. Pernah Pak. Pernah? Enggak, semester 1 ini pernah? Oh belum, oke nanti kita berarti PowerPoint nggak tahu? Oke. Nih, PowerPoint. ganteng nih PowerPoint, ganteng. Nah, PowerPoint. Bagus. Ya, Ada nanti ini. disering-seringkan dengan cara kalian bisa tambahkan gambar-gambar apa video yang unik-unik kayak gitu deh. Nih so sekarang otaknya diasah dulu. Pakai kalau ngasah bukan pakai golok, gerinda. Gak waktu lah. Batu. Sama aja. Batu.
bikin bikin dari usahanya ini tentang apa, tentang investasi dan perusahaan jasa. Jadi dibuatkan badan usahanya yang legal, yang nggak dibubarkan, legal. Kalau usaha-usaha kayak gitu tuh, kalau ada yang masyarakatnya rugi tuh nggak bisa ada yang nanggung, kayak gitu. Nggak ada yang nanggung kerugiannya, tidak bisa. Coba. Oh pasti. Ya. Nanti dikaitkan dengan materi yang ada ya, dibuat usahanya bentuknya apa? Kira-kira? Apa? Ini yang UMKM dibuat usahanya bentuknya apa? Kalau ada usaha. Nah, yang mana? Mana? Nah, dari ininya dulu pasang badan usaha berdasarkan kegiatan. Nah, kalau yang UMKM maksudnya kayak gratis, perdagangan itu perdagangan, bukan dagangan nanti dia masuk ke perdagangan, gitu. Terus secara ininya masuk ke mana? BUMN, BUMS, BUMD atau campuran? BUMN, BUMD. Ini UMKM loh, kalian UMKM kan? UMKM itu rata-rata punya masyarakat atau punya pemerintah? Masyarakat. Iya. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana? Nah, kalau swasta itu punya masyarakat atau punya perorangan? Perorangan. Berarti masuknya mana? Ini kan? Campuran. UMKM itu masyarakat biasa atau pemerintah? Kalian kan UMKM nih, kalau UMKM itu contoh gitu, atau dagang di pasar. Berarti asasnya kemana? Kalau campuran itu kalau kalian patungan sama pemerintah, bikin joint venture apa? Yang itu berarti gede-gedean. Kalau pemerintah mah nggak 1 juta 2 juta. Terus ini mah bentuk badan usahanya nih apa nih? Nih, nanti kan kayak gini. Tuh. Kalau solusinya udah ada, terus arahan buat apa? Ini kayak gimana dulu? Kayak gimana coba lihat? Oke, himbauan. Bahwa perusahaan yang melakukan dari salah satu lembaga. Oke, gitu. Nah, kalau kita mau bikin usaha itu tuh usaha kayak gini nih, yang ini masuknya ke usaha apa? Investasi itu masuknya kemana? Lihat di bahan ajar, kalau nggak lihat di kayak gitu. Bikin mau investasi yang benar kan Bang? Nah, bentuknya koperasi, atau PT, atau CP, itu bahasanya ya lebih rendah daripada PT. Ya, jadi nanti dikaitkan dengan ini nih, mana bahan ajarnya nih, ya, ini kan udah ada solusinya. Terus kalau mau bikin usaha seperti itu, ini kan kalau kamu mau bikin usaha seperti itu harus izinnya harus jelas dulu, usahanya punya siapa, apa nih yang disebut sebagai usaha, urusannya dalam bentuk apa, agraris, perdagangan, industri atau jasa. Kalau kita mau bikin usaha
namanya investasi maksudnya kemana gitu. Terus perusahaannya punya siapa, jelas nih kalau yang ini kan jelas swasta. Terus bentuknya koperasi, PT, CP, Perum atau apa? Bentuk badan hukumnya. Udah selesai? Benar kan? Apa? Kan maksudnya itu kalau rugi Iya. Lanjutkan dulu. Oke, waktunya biar tidak habis. Oke, 2 menit lagi selesai ya. 2 menit lagi selesai atau enggak? 5 menit lagi. Oke. 5 menit aja Pak. 5 menit Pak. 5 menit. Gak apa-apa. Diskusikan dengan teman kalian. Itu bagusnya gimana? Ini kan jalan banget. Ini lagi nyari info. Mir pikir dituliskan. Ya, ini juga jalan semua. Apa dia? Mencari hutang. Gak ada jalan lain apa? Nyari hutang. Ngutang heula. Ngutang heula nggak boleh. Ngutang bae. Kelihatannya. Berarti kurang kesini ya. Kelihatan semua. Woi. Udah kelihatan semua kan? Beda-beda coy, masalahnya coy. Pasti beda masalah. Ya namanya belajar, tapi diusahakan betul. Kayak gitu ya. Pokoknya yang pertama tadi cari solusinya seperti apa, terus kaitkan dengan masalah kalau kalian bikin usaha yang seperti permasalahan itu, masuknya ke usaha apa, terus kepemilikannya punya siapa, BUMN, BUMS, BUMD, punya siapa, harus jelas. Terus bentuk usahanya tuh apa, bentuk badannya, PT, CP, koperasi atau apa kayak gitu. Ulang Pak. Absolusi terus cari dicari kalau kalian mau bikin usaha seperti itu tuh. Nah, itu tuh masuknya ke perusahaan apa, jenis perusahaan apa, ekstraktif perusahaan, kan di awal tuh ada tuh di bahan ajarnya ya. Ada perusahaan ekstraktif, agraris, perdagangan, jasa, sama apa kayak gitu tuh. Nah, setelah udah tahu jenis usahanya seperti itu, nanti pemiliknya siapa tentukan, karena kalau kalian perseorangan kan, jadi kan maksudnya masyarakat biasa kan, nggak ada pemerintahnya ya, berarti kan BUMD atau BUMS atau BUMN. Ingat kalau BUMD itu pemerintah daerah ya, BUMD itu. BUMN negara, punya negara. Kalau BUMS itu swasta, masyarakat. Gitu. Nah itu dari kan pemilik, nanti bentuknya BUMS karena kepemilikannya kita. Terus bentuk PT-nya, bentuk badannya apa? Mau bentuk PT, CP, koperasi, atau Perum atau PO apa? Kayak gitu. Bapak kalau CP coba share. Ada di situ. Bapak juga ruwet bilangnya komanditer apa gitu tuh. Yang ada di bahan aja. Investasi pakainya apa dong? Apa kira-kira? CP. Emang CP. Makanya cari di internet ya. Kan HP semua tuh. Google-nya perusahaan investasi bentuknya apa gitu.
Bentuk badan usahanya apa? Ada semua. Nah. Soalnya kalau kalian hanya suruh melafalkan mah yang kurang ini. Ya. Bentuk investasi. Bukan. Bentuk badan usaha termasuk badan usaha. Perusahaan investasi. Apa? Ya, solusinya kalau solusi mudah tadi kalau kalian mau bikin usaha seperti itu, usahanya masuk ke jenis usaha apa? Sudah selesai? Belum? Oke, sok. Lihat di sini presentasi. Berkelompok. Presentasinya mau dari kelompok 1 atau ngacak? Ngacak ya, berarti sekeluarnya dari jari saya. Ada ini. Oke, masuk. Pokoknya pakai kemudian yang presentasi ya. Mana ada yang keluar duluan? Badan hukum, ada nggak di situ yayasannya? Ada. Ada ya. Nggak di. 8 jenis badan usaha yang perlu. Boleh sok. Tapi nanti maksudnya kalau yayasan itu tidak punya usaha ya. Jadi kalau pengen usaha, si yayasannya harus bikin badan usaha lagi. Nggak bisa. Kayak gitu. Kalau yayasan itu kan dia sifatnya sukarela, nggak nyari keuntungan. Kalau yayasan itu nyari keuntungan, nggak bisa ya. Jadi kalau badan usaha harus bukan yayasan. Kalau yayasan itu nggak nyari untung. Kalau badan usaha itu nyari untung. Jadi nggak boleh yayasan. Perseroan. Nah, perseroan yang bawa PT. PT kan perseroan terbatas. Ya, kalau perusahaan sebuah usaha kalau tidak punya badan usaha itu nanti tidak ada perlindungannya dari negaranya. Jadi harus ada badan usahanya. Dia nanti dilindungi negara kalau ada apa-apa. Ada. Sudah selesai? Oke. Sudah selesai kelompok 1 udah? Udah? Oke. Kelompok 2 udah? Udah. Kelompok 3? Oke, kalau lagi sambil nanti perwakilannya nanti ya. Perwakilannya maju, kemudian presentasi siapa yang duluan. Ini biasa ya, nggak ada penunjuk, nggak dari awal, nggak dari kelompok 1, nggak dari kelompok 2. Fair, kalian pilih yang mana itu. Apa Pak? Apa tadi ngomong? Nanti perwakilannya maju ke depan, milih kertas. Kalau ada nama, kan ada namanya nih. Nanti kalau dapat 1 ya berarti presentasi pertama. Kalau nomor yang 4 berarti presentasi terakhir. Presentasinya sekelompok. Sekelompok dong. Nanti kenalin dulu teman-teman kelompoknya siapa aja.
Nanti kalau presentasi masalahnya dulu apa, ya, terus solusinya seperti apa. Terus kalau mau bikin usaha seperti itu harus bagaimana? Nah, bentuknya apa? Pemiliknya siapa? Betul. Oke. So, perwakilannya habis dulu. Perwakilan kelompoknya habis dulu. Belum, Jen. Dulu. Makanya dijalanin. Tuh, ada 4 ya. Ini ada 4. Pokoknya 1 sampai 4. Random. Yang ngambilnya ini random. Nggak tahu kan? Nah, siapa aja yang pertama? Nanti dibukanya bareng-bareng di sama dia yang mau ambil. Apa yang nggak tahu namanya? Nah, jangan di dulu. Di sini bukanya bareng-bareng. Dibuka. Dibuka. Jangan gitu. Buka. Dengarkan, kasih tahu teman-temannya. Kasih tahu teman-temannya biar tahu dong. Yang pertama siapa? Yang kedua? Yang kedua mana? Dua. Ketiga? Merah, ketiga. Dan keempat? Oke. Fair ya, ngambil pertama, dia pertama. Apa enggak gitu ya? Oke. Silakan tadi ya, pokoknya yang pertama itu maju presentasi itu kenalkan dulu dari kelompok berapa, nama-namanya siapa, terus masalahnya apa, ya masalahnya apa, terus solusinya seperti apa. Nah setelah solusinya seperti apa, kalau kalian bikin usaha seperti itu, usahanya masuk usaha apa, yang pemiliknya siapa, kan udah ada di situ semua kan? Ya, oke. Ya maksudnya pemiliknya itu perorangan atau badan usaha apa, pemerintah kayak gitu ya. Oke, sama aja dulu. Tahu bertiga apa enggak? Ayo bertiga. Penting yang ngomongnya gantian, kamu sendirian. Ya. Coba sendiri aja. Apa? Tapi sudah banyak. Jangan ditutup mukanya nih Lilis ya. Ya nanti dulu sebentar ya. Jangan banget ditutup. Oke, stop. Pembawa acaranya dulu. Yang lain perhatikan ya. Nanti kalau ada yang nggak jelas nanya, boleh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan permasalahan dari perusahaan tambang udang. Suaranya ya keluarin, kasihan pada telinga saya kurang bagus nih. Ya, rada keras ya suaranya ya. Celina ketutupan, iya jadinya. Aja yang cowok dengerin. Kalau nggak jelas nanya boleh. Oh, PT. Gitu, nanti. Udah, jadi gini. Udah. Ada yang nanya nggak dulu nih? Ada yang nanya nggak? Permasalahannya apa dulu?
Oh, masalahnya apa sih? Ya enggak. Nah, Apa? tambang udangnya kenapa tambang udangnya? Tidak memiliki izin. Nah, tambang udangnya nggak memiliki izin. Solusinya? Ya, tadi nggak dengerin. Ini udah panjang lebar, Dewa. Makanya dengerin, perhatikan ya kalau ada yang presentasi. Jadi tadi disimak ya. Tadi masalahnya yang kelompok 1 itu masalahnya adalah tambak udang yang tidak memiliki izin. Ya, solusinya tadi harus izin dulu. Nah, harus izin dulu. Izinnya harus terus persyaratannya harus dilengkapi. Ya, persyaratan kalau ini tampaknya nggak boleh seperti ini, nggak boleh. Pokoknya persyaratannya harus dipenuhi dulu, nanti izinnya baru keluar. Gitu. Terus badan usahanya seperti apa pengennya? Boleh berbentuk PT tadi, boleh. PT apa gitu yang nanti bergerak dalam bidang perikanan, gitu tuh. Perdagangan perikanan atau apa? Tapi kalau perikanan biasanya perdagangan atau pembenihan kayak gitu, seperti itu. Ya, ya, betul seperti itu. Nah, ada yang udah. Nah, pokoknya jangan ditutupin. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Kalau mau bikin usaha harus apa dulu? Harus izin dulu biar nggak ditutup sama pemerintah. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngerti biasakan nih. Kenalkan dulu kelompok dari kelompok mana. Saya dari kelompok ini teman saya siapa, teman saya siapa. Tadi gak gitu ya? Barangkali lupa ingatan gojalinya gitu. Lupa namanya. Nah, itu. Gitu. Syukur-syukur dikasih tahu rumah saya di sini. Nanti kan saya kan tiba-tiba kapan-kapan kalau apa kapal hujan bisa mampir minta makan kayak gitu kan. Siap. Ya, sama ya tadi yang dapat giliran kedua. Saya Maju. baru aja nulis tadi. Oke, maju dong. Bapak nggak tunjuk-tunjuk ya? Gak usah bawa pulpen kan? Oh, pokoknya seperti tadi ya, biasanya bikin dilengkapi namanya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolang mana Dul? Rekna bolang. Dengerin, oke? Kalau ada yang pengen ditanyakan, tanyakan nggak apa-apa. Akan mempresentasikan Apa? tentang badan usaha usaha investasi yang baik dan benar. Nah, tuh, presentasi. Masalahnya apa? Uraikan masalah yang kamu bawa tentang apa masalahnya? Masalahnya tentang investasi di kripto dan di finance. Solusinya solusinya untuk menghindari permasalahan itu jangan cepat ambil dengan jadi keuntungan yang tidak wajar. Pastikan bahwa perusahaan yang memiliki melakukan izin sesuai peruntukan dari salah satu lembaga yang berwenang seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Perdagangan RI, Kementerian Pemerintahan UKM. Ini yang jelas dong nih. Suaranya keluarin. Kasih teman yang dari jauh. Udah itu. Ya. Ini kalau belum kan tadi kan kayak tadi nih. Kalau mau bikin usaha seperti itu harus seperti apa? Ya tadi harus memiliki izin dari lembaga pemerintahan. Nah, kalau usaha itu kan tadi tentang apa? Tentang investasi ya. Ya. Kalau perusahaan investasi, kalau investasi itu masuknya ke perusahaan apa? Jasa atau perdagangan? Jasa. 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 Oke. Terus bentuknya PT, CP, Peru,
Perum tahu nggak dibaca nggak tadi? Perum itu apa Perum? Ada yang tahu Perum? Dibaca Perum itu apa? Perum itu Perusahaan umum. Perusahaan umum itu maksudnya perusahaan jawatan umum itu sebenarnya kalau kita pakai. Ya, kalau perusahaan investasi nggak mungkin Perum. Biasa bentuknya ya, makanya ini ya. Kalau kita mau bikin perusahaan investasi kan pasti harus bentuknya PT atau yang lainnya, tapi jangan Perum. Terus kalau kepemilikannya swasta, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta. Ada lagi? Udah. Ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Tidak. Ada. Tidak ada. Ya. Tidak ada. Oke, kami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak kelompok 2. Ada yang kedua gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga, kelompok yang tampil ketiga. Oke. Ren, jangan ada yang di belakang, tempatnya lega. Woi, beres. Beres. Nah, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan presentasi tentang Masalah apa? mantan TKW. Ya. Sebelumnya kita akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Nailah Hidayatullah. Dan kita akan memecahkan masalah tentang mantan TKW tipu ribuan orang dengan modus investasi kripto. Apa itu? Salah buruk. Jadi di sini orang mantan TKW itu pulang ke Indonesia lalu tidak mempunyai usaha apa-apa, jadi dia itu berpikir untuk investasi saja. Apa itu? Investasinya gimana maksudnya nih? Investasi membuat investasi semacam bodong. Masa bodong? Apa tuh? Apa sih? Dipahami Neng. Jadi apa investasi apa usaha inilah perusahaan investasi gitu patungan kayak arisan kayak gitu ya. Nah iya terus mengajak orang-orang seperti itu. apa sih? Seperti itu. biar yang teman-teman yang ngerti. Jadi Pentingnya ada tidak. yang bisa ngejelasin ke temennya lagi? Enggak, udah. Terus Wanita ini mengajak orang-orang untuk berinvestasi, tapi wanita ini malah menipu ribuan orang ya. Solusinya langsung. dengan investasi yang tidak ada perizinannya. Oke, kalau nggak ada perizinannya bahaya ya. Saya Lanjut. dan di sini membaca masalahnya. Untuk membuat investasi itu kita harus membuat suatu organisasi investasi dulu. Organisasi. Kayak gimana organisasinya? Itu organisasi. Atau mengumpulkan anggota. Siapa anggotanya gitu. Oke, ngumpulin anggota aja. Kan baru selesai. Oke, lanjut. Terus setelah mengumpulkan anggota, membuat perizinan kepada pemerintah untuk dibuatkan badan usaha investasi kripto.
kripto. Lalu membuat kantornya secara resmi supaya lebih dipercaya orang-orang yang ingin berinvestasi. Lebih dipercaya. Terus membuat struktur anggota supaya berjalan dengan baik. Mencari peserta yang berminat. Peserta Bahasanya jangan peserta dong. Memang yang kamu gitu lagi ikutan OSIS. lomba. Lomba warnai. Investor. Ya, nggak sabar kayak gitulah. Sabar gitu. Untuk berinvestasi di lembaga itu. Lalu jalankan dengan baik di perusahaan. Lalu membuat nama lembaga terlebih dahulu. Namanya apa? Namanya apa? Apa? Ayo. Oke, lanjut aja dulu, namanya terakhir. Terus membuat Perusahaannya nggak ada namanya, legal. modal yang cukup. Ya. Lalu mencari tahu risiko investasi itu apa dan tanggung jawab si anggota-anggota di organisasi itu apa. Lalu membuat kegiatan di organisasi itu. Kegiatannya apa? Kan belum investasi. Oke, stop, lanjut. Nela aja yang bacain. Lalu badan usaha ini berbentuk PT, EPT. EPT. PT EPT. Apaan tuh? Bukan apa sih perintah? Iya. Terus PT ini EPT. berbentuknya jasa. Oke, jenis bentuk jenis dengan jasa. Jasa bukan Bentuknya jasa. bukan perdagangan. Oke, Lalu apa ya? udah, gitu. Udah, presentasinya udah. Iya. Kamu ada yang nanya nggak? Tadi struktur organisasinya apa? Semisalkan struktur ada anggotanya, ada sekretarisnya, dan ada bendaharanya. Nah, Itu struktur usaha apa? Ya, Yang mantan TKW itu apa Pak? Tadi Pak kembali ke ada mantan TKW. mantan PKW. mantan TKW itu tidak membuat struktur dulu. Kita beda pertanyaan deh. Apa? Sok mantan TKW tadi. Bahasa Indonesia dong, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mantan TKW-nya itu yang tadi bacain lagi. Oh, mantan TKW-nya apa tuh? Itu. Mantan TKW kamu aja. Kamu aja. Mantan TKW Mantan TKW kamu aja. investasi kripto kerugian sampai 200 miliar. Kerugiannya mencapai 200 miliar. Iya. Misalnya apa? Dia itu ikut investasi tapi tidak ada perizinan. Ya ini, Ya, dia tuh tapi menguntungkan gimana tuh? nggak mungkin. Karena kan Kalau kalau tidak berizin itu pasti tidak menguntungkan. Kenapa tidak menguntungkan? Yang berizin saja itu banyak yang meruginya. Apalagi Ya. yang tidak izin. Apalagi yang tidak izin. Kenapa tidak untung? Kalau ini kan bahasanya tadi kripto atau bukan ya? Kripto ya. Kalau kripto itu fluktuatif harganya. Kalau kripto itu sama aja kayak kita saham. Saham itu kalau kita beli saham satu slot, contohnya beli saham lah, contoh Nela beli saham Tesla. Ya, beli saham Tesla berapa hari berlembar gitu. Hari ini Nela beli saham Tesla Rp1.000 per lembarnya. Contoh. Nanti sebulan kemudian itu bisa jadi rubah, entah naik entah turun. Sahamnya nggak mesti naik, nggak mesti turun juga. Ya, itu kalau saham. Ya, itu yang berizin ya, yang berizin. Karena sistemnya sesuai, dipengaruhinya oleh pasar, oleh sentimen, oleh asumsi orang, oleh persepsi orang. Itu yang berizin. Kalau yang tidak berizin, kayak yang ini TKW. ini kan dia tuh hanya kayak sistem piramida tuh, kayak gitu tuh. Bahasanya atau apa ya, satu tapi bisnis kaki-kaki lah. Jadi anggota baru, rekrut anggota baru itu buat membayarin, buat ngasih keuntungan Yang di anggota atas. yang pertama.
Nah, gitu tuh. Jadi si anggota yang terakhir nggak dapat apa-apa sebenarnya. Jadi uangnya itu sebenarnya habis untuk yang di atas. Uangnya habis. Ketika semua orang narik uang nih sebenarnya, ketika semua anggotanya narik uang itu uangnya pasti nggak ada. Habis titik yang di atas. Ya. Ini kejadiannya seperti ini. Ya kan keuntungannya coba yang 5% per 10 hari kan? Itu uangnya dari mana? Kamu nih, contoh nih, kalau nyimpen ke bank aja, contohnya nih deposito. Ya. Ini uangnya dong. Yang beb. Ya, ini contoh nih kalau kalian nyimpen deposito aja nih, deposito di bank itu per tahunnya itu maksimal itu 10% per tahun. Itu sudah sangat maksimal itu. Sudah sangat maksimal. Karena apa? Kalau di atas 10% si bank dia kan minjemin ke orang sebulannya itu contoh 2%, artinya setahun cuma 24%. Banyak orang yang menyimpan apa banyak orang yang minjem? Banyak orang yang minjem. Banyak orang yang minjem pada kenyataannya. Uangnya dari mana? Kalau lebih banyak yang menyimpan itu lebih bahaya lagi. Karena apa? Yang nyimpannya contoh yang nyimpannya lebih banyak, tapi yang minjemnya sedikit. Nanti bayar keuntungan buat yang nyimpannya dari mana? Gak ada. Kan? Banget kayak gitu sistemnya. Untuk pemerataannya ada kan? Oke. Apalagi ini nggak berizin nih, serampangan kasarnya. Itu kan seperti ini. Parah nantinya. Dampaknya terhadap kerugian udah berapa? Belum nanti kalau diperpanjang nggak ditutup, waduh itu. Habis dunia. Ya. Pernah dengar di Jerman pernah dengar CSI nggak? Pernah. Kalau yang di sini kan pernah dengar CSI? Gak tahu. Ya, nggak tahu kasusnya. Oke. Nah itu, ya. Jadi kalau yang berizin aja itu banyak yang merugi, apalagi yang tidak berizin. Ya. Oke. Jadi ada yang lagi bertanya? Apalagi udah kan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terakhir. Awas deh, mainnya. Kira. Wah, ngobrol langsung jauh. Aduh, waktunya. Oke. Waktu ini sebentar lagi, guys. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak Bapak dari kelompok 4 ingin mempresentasikan jawaban kami. Hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Didi Dwikan dan ini anggota Hamdan. Dan ini satu lagi. Pertanyaannya adalah usaha UMKM jadi salah satu yang terhadap pandemi COVID. Banyak pelaku UMKM yang pendapatannya menurun drastis hingga gulung tikar. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan OJK konsen mengungkapkan sebanyak 50% dari total 64,2 juta pelaku UMKM menutup usahanya sejak Maret 2020. Selain mengalami kebangkrutan pandemi COVID-19 dan pembatasan mobilitas juga membuat 88% usaha mikro tidak berbagai strategi telah dilakukan. Bagaimana nasib mereka ke depannya? Banyak usaha pandemi yang bangkrut, banyak usaha pandemi. UMKM yang bangkrut, masa pandemi, dan gimana solusinya? Solusi dari masalah dari UMKM adalah banyaknya perusahaan kecil tidak memiliki pembukuan keuangan yang tepat. UMKM bisa mencoba pasar digital atau e-commerce. Rata-rata UMKM hanya fokus terhadap produksi tanpa berusaha meningkatkan kualitas produk. UMKM termasuk ke dalam badan usaha perdagangan. UMKM termasuk BUMS. Bentuk badan usahanya yaitu CV. Ini Apakah ada yang ditanyakan? naik. ada
Ada yang mau nanya? Apa itu e-commerce? E-commerce itu E-commerce. e-commerce itu toko digital misalnya Shopee, Tokopedia, Lazada dan lain-lain. Ini keren. Ada lagi? Udah, Ada kan? enggak ada. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah semua kelompok sudah presentasi. Oke, dari pembelajaran hari ini kira-kira kesimpulannya seperti apa? Dari yang tentang ini harus memiliki izin ya. Kalau kita berusaha di Indonesia harus memiliki izin. Jangan sampai nggak berizin. Kalau nggak berizin nanti susah. Ilegal. Nanti ilegal. Kayak gitu, apalagi yang berkaitan dengan uang. Kalau yang berkaitan dengan uang itu harus ada izinnya. Seperti itu. Oke, sebelum ini saya pengen tahu hasil belajar kalian melalui soal. Oke. Dikasih nama, saya pengen tahu perbandingan kalian sebelum dan sesudah belajar. Oke. Dijawab. Iya. Saya menjawab lagi. Iya, Oke, Sob, diisi lagi. Saya pengen tahu perbedaannya. Kalian sudah baca dan sudah belajar dan sebelum. Nanti dikasih nama ya, dan nanti saya tahu perkembangan kalian ya. Oke. Waktunya 5 menit dari sekarang. Nggak ada. Hilang, Pak. Belum. Nah, dikasih nama masing-masing ya. Kasih nama dong. Biar tahu perkembangan kalian. Ini kayak ada kipasnya gitu, AC-nya gitu. Bus. Sebes. Jadi itu no. Bus. Oke, udah selesai? Ya. Oh belum. Oh iya. Itu Ismun ngantuk ya. Oke. Udah selesai belum? Ya. Yang sudah dikumpulkan sebelah sini. Kumpulkan sebelah sini. Kasih nama dulu. Enggak. Boleh Pak? Ya boleh. Ya boleh. Baik.
Ayo. Ayo. Jadi udah? Udah. Ya. Mulai sini. Oke. Nggak boleh gitu kan. Oke. Oke. Semua ya. Oke. Oke, nanti kalian gimana? Menurut kalian pembelajaran hari ini? Gimana menurut kalian pembelajaran hari ini model seperti ini? Menyenangkan. Ada lagi ini Menegangkan. menegangkan. Apa? Yang sebelah sini? Menghiburkan, menghibur. Nah, Oke, ya udah syukur. Intinya ada perbedaan lah di tiap pembelajaran. Jadi saya pengen tahu model apa yang pas untuk kalian begitu, untuk memacu otak kalian bekerja secara optimal. Ya alhamdulillah atas feedbacknya, nanti kedepannya akan Bapak perbaiki lagi dan sesuaikan dengan karakter kalian. oke. Boleh itu. Oke, nanti kedepannya pembelajaran berikutnya nanti kalian pelajari tentang persamaan dasar akuntansi seperti itu ya. Nah, persamaan dasar akuntansi. Nah, kan sekarang belum ngitung-ngitung kan sampai sekarang hari ini dari awal-awal belum ada ngitung-ngitung kan? Emang nanti gitu? Nanti ya, oke. Nanti kalian pelajari. Oke, hari ini karena waktunya sudah habis, silakan pelajari. Doa. Setelah belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas ya. Bu, udah selesai, Bu? Ya, oke, izin pamit ya. Iya, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Ayo, dikumpulin semua ya.